Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Ayat 42, benar ya Pak ya? Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah talbisu kalian mencampur adukkan. Talbisu itu aslinya talbisuna, aslinya ada nanya Pak. Talbisuna aslinya ada nanya. Gitu. Nah, berhubung ada kalimat la yang bermakna janganlah, maka nunnya ini dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Jadilah kalimat talbisu. Talbis. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqo, kebenaran. Al-haqqo apa? Kebenaran. Dicampurkan dengan apa? Bil batili, dengan kebatilan. Dengan kebatilan. Batil. Apa batil itu, Pak? Ya berarti ya kebalikan dari kalimat kebenaran. Ya, kalau kebenaran berarti batil apa? Keburukan atau kesalahan gitu ya. Artinya sesuatu yang batil, yang salah, jangan dicampur adukan dengan perkara yang sudah jelas-jelas benar. Kalau memang halal, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan haram itu sudah jelas. Yang enggak jelas ini adalah di antara itu. Gitu. Nah ini kaitannya tentang Bani Israel ya Pak. Hei Bani Israel, janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, kebenaran dan kebatilan yang dimaksud itu adalah tentang keimanan terhadap Nabi Isa. Jadi kalau mengimani Nabi Isa sebagai seorang nabi itu perkara yang hak. Tapi terus kemudian mereka berlebihan meyakininya, terus kemudian mengatakan kalau Isa itu anak Tuhan, itu sebuah kebatilan. Ya. Wa taktumu ini tersimpan kalimat la di sini. Taktumu tersimpan kalimat la.
Wala taktumu nanti bunyinya begitu, sama dengan wala talbisu tadi. Sama dengan ini wala talbisu. Wala taktumu kan sama, berawalan ta. Berakhiran wawu alif. Maka maknanya bukan dan sembunyikanlah, bukan, tapi janganlah kalian menyembunyikan. Ya, kalimat janganlah sudah sudah termasuk dari kalimat janganlah yang awal tadi ini, yang pertama tadi ini. Berarti terjemahnya gimana, Pak? Wala talbisul haqqo bil batili, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan al haqqo, kebenaran. Jangan menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, wa antum, dan kalian ta'lamuna, kalian mengetahui. Boleh ada yang menerjemahkan wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ini kayaknya talbis. Nah, talbis itu menjadikan sesuatu yang nggak jelas antara kebenaran dan kebatilannya. Kadang-kadang ini bunyinya baik, kok tahu-tahu ada kemungkaran di situ. Itu. Kayak rata-rata kehidupan kita ini talbis. Talbis ini ya kayak kita ini ke masjid, tapi kalau niat kita nggak ikhlas, ini talbis sama. Ya kan ya? Misalnya ada orang ke masjid, kan ke masjid itu baik, hak, kebenaran. Tapi kalau niatnya pengen menguasai, menghindar, itu kan maksudnya kadang-kadang dilihatnya baik, ternyata tidak baik. Nah, ini yang pasti ayat ini terkait tentang talbisnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, dalam hal menyikapi keimanan kepada Nabi Isa pun sama, orang Yahudi berbuat talbis juga dengan mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak perzinahan, ya kan? Anak perzinahan kan orang Yahudi, karena nggak ada bapaknya. Dikira sama orang Yahudi, ya Maryam itu dihamili oleh orang itu. Akhirnya terus kemudian mereka dicap sebagai orang yang sesat. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Wala taktumu, itu terjemahnya. Tapi kalau di Quran lahnya disembunyikan. Wa taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ya, diulang ya bareng-bareng. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Wa taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ulangi langsung terjemahnya. Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Wa aqimus sholata, wa aqimu, dan dirikanlah. Dikarenakan di sini ada wawu alif, perintah, tapi ada wawu alifnya nih Pak, ada wawu alifnya. Ini berarti perintahnya jamak, kalian. Berarti terjemahnya boleh begini, wa aqimu, dan kalian dirikanlah. Mendirikan apa? As-sholata, sholat. Dirikanlah apa? Sholat. Wa, dan atu, ini juga ada wawu alifnya lagi. Kalian berarti apa? Kalian tunaikanlah.
Menunaikan apa? Az-zakata. Zakat. Nah, sekarang secara bahasa nih Pak. Sholat itu artinya apa? Bukan. Sholat. Secara bahasa, sholat itu ayat doa. Doa. Sholat itu. Kalau zakat artinya apa zakat? Bersih. Toharoh sama zakat. Jadi membersihkan itu az-zakat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah kalian. Kalian rukuklah. Ini juga sama, ada wawu alifnya juga. Coba ya. Karena ada wawu alifnya juga, maka kalimat ini perintah jamak. Berarti apa? Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian. Bedanya apa Pak? Sholat dengan rukuk apa? Ini ada perintah apa? Ada perintah mendirikan apa? Sholat, dan tunaikanlah zakat. Jadi kalau yang ini perintah wajib. Perintah apa? Wajib. Sholatnya berarti sholat wajib, zakatnya berarti zakat wajib. Nih, kalau ada perintah apa Pak? Perintah sholat dan zakat, kok berbarengan, beriringan, maka yang dimaksud ini adalah perintah yang sifatnya wajib. Karena tidak semua perintah bernilai wajib. Misalnya kulu, makanlah. Wajib tidak Pak, makan itu? Nah kan nanti hukumnya kan berubah-ubah kan Pak ya. Terkadang makan itu bernilai wajib, terkadang bernilai sunnah, terkadang bernilai boleh. Bahkan ada yang makan yang haram, ada yang makruh, ada. Hukumnya berganti-ganti sesuai kondisi. Nah, sholat yang dimaksud ya sholat 5 waktu. Zakat yang dimaksud ya zakat yang bersifat wajib. Baik fitrah maupun zakat mal. Warka'u, dan rukuklah kalian. Nah, rukuk itu kan tulisan Arabnya kan begini. Ro, ka, wawu, ain. Bacanya apa Pak? Rukuk. Nah, orang Jawa bilang bacaan bukan rukuk, tapi rokok. Ya kan? Warka'u, dan rokoklah kalian. Gitu kan dulu kalau baca. Santri-santri itu. Makanya pun semua santri-santri di Jawa itu pada ngerokok semua Pak. Ampun bener. Lagi musyawarah kitab bahas yang dibahas tentang fikih sambil ngerokok Pak. bukan, nggak ada urusannya sama ini. Ini orang bersandar itu, beneran lagi. Ya memang tulisannya rokok. Itu dibaca rokok. Dan ngerokoknya nggak boleh sendiri. Ma'ar rokiin, bersama orang-orang yang rukuk. Harus bareng-bareng. Mana ngudutnya bareng, satu batang gantian. Bareng-bareng. Ma'a bersama ar-rokiin, orang-orang yang rukuk. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dalam urusan rukuk ini ya kaitannya tentang tadi apa? Aqimus sholah wa atuz zakah. Kaitannya tentang sholat ya harus bersama-sama. Kaitannya tentang zakat harus bersama-sama. Kalau rukuk diartikan tunduk, patuh, ya patuhlah bersama dengan orang-orang yang sudah patuh. Nanti ngumpul dengan orang-orang yang taat, itu juga perintah. Oh iya. Jadi kalimat as-sholat perintahnya bukan kerjakan. Bukan i'mal. I'malus sholat, kerjakanlah sholat. Bukan, tapi aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Nah, itu setiap kaitannya tentang sholat, melaksanakan sholat selalu menggunakan kata koma. Komat tuh Pak. Kan ada azan, ada komat. Nah, komat itu artinya kan berdiri. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah.
Sungguh sholat telah didirikan. Itu kalimatnya juga aneh lagi. Orang bacanya sebelum sholat kok maknanya setelah. Itu menandakan bahwasanya ketika qomat jangan ada jeda lagi. Setelah qomat ya langsung apa Pak? Langsung sholat. Maka sebaiknya wasari'u, kita disuruh berburu-buru, bersegera. Jangan udah qomat masih duduk aja sampai imamnya, Pak, itu Pak depan masih kosong, ayo Pak, itu yang di belakang, jangan belakang terus, depan masih kosong, jangan. Di sini juga gitu ya Pak? Iya, maksudnya imam jangan terbiasa begitu. Tinggal aja Pak, kalau masih duduk tinggal aja langsung ke takbir aja. Keenakan itu. Loh maksudnya itu kalau sudah qomat kita harus tahu. Orang yang adzan aja kita sudah diperintahkan dari rumah, udah suruh jalan, sudah di masjid, qomat. Sebelum qomatmu kalau bisa langsung berdiri, menyiapkan diri untuk mau sholat, itu namanya sabiqu, kita suruh berlomba-lomba. Iya, ini udah qomat, imamnya masih, ayo ada yang imam nggak ya? Ada yang imam nggak ini? Coba sih. Yang imamnya, coba kalau saya di belakang ada yang imam nggak? Ah, paling dia gitu kalau imam. Atau sengaja Pak, jalannya pelan aja. Udah gitu imamnya mojok di belakang sana. Salah siapa? Bukan jadwal saya, katanya gitu. Padahal kalau bisa jangan gitu. Yang merasa bacaannya lebih fasih, ya mempersiapkan diri. Kalau ada jadwalnya ya maju, kalau nggak ada jadwalnya ya bersiap diri di belakang imam. Harusnya itu kita welcome begitu Pak, benar-benar kita itu ridho dengan kondisi masjid ini. Ya Pak, harus ridho, ikhlas ridho. Kalau memang jadwalnya saya, ya saya yang jadi imam. Bukan jadwalnya saya, ya saya harus bersiap menggantikan imamnya kalau dia berhalangan. Harus ridho, ikhlas ridho begitu. Jangan, wah ini bukan jadwal saya sih, ngapain saya di depan? Udah di belakang aja udah. Mojok aja. Jangan. Itu ya. Nah, mendirikan ya, namanya mendirikan sholat itu adalah aqimus sholat. Selalu menggunakan kalimat yuqimunas sholata, aqimus sholata. Bahkan sampai berdiri saja menggunakan kalimat qomatis sholat. Sholat telah didirikan. Itu makanya kenapa menggunakan kalimat aqimu? Karena sholat ini tidak hanya sekedar ritual. Sholat itu Pak, tidak hanya sekedar ritual kita dari takbir sampai salam, itu tidak. Kalau dari takbir sampai salam itu hanya mengerjakan saja. Belum sampai pada taraf mendirikan. Karena apa? Kalau sudah taraf mendirikan, maka nanti ada kalimat wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sesungguhnya apa? Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Makanya setelah sholat kita dianjurkan untuk noleh kanan, noleh ke kiri. Salam. Itu maksudnya apa Pak? Harus noleh. Pertama, noleh ke kanan dan ke kiri itu menandakan kalau imam sudah selesai sholat. Kalau ada yang baru datang, sudah jangan apa? Jangan masbuk lagi. Karena imam sudah noleh kanan, noleh kiri. Hakikatnya, orang noleh kanan, noleh kiri, aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau orang sudah mendirikan sholat, jangan lupa tetanggamu kanan, tetanggamu ke kiri. Ucapkannya harus ucapan salam. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia itu terdapat pada penjagaannya dia dalam menjaga lisannya. Maka yang diucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapannya yang baik-baik kepada tetangga kita. Tapi nggak perlu dijawab. Nggak perlu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Nggak usah dijawab. Karena ada dua salam yang memang nggak perlu dijawab.
yaitu salamnya orang sholat, yang kedua salamnya ketika kita masuk ke kuburan. Nggak perlu dijawab, Pak. Ada orang masuk ke makbarah, ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ada yang jawab, Waalaikumsalam. Kaget Pak, kita lari Pak. Gitu, nggak usah dijawab. Makanya mendirikan sholat yang dimaksud seseorang tidak hanya sekedar menjalankan sholat, tapi bisa merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Tanha anil faksya'i wal mungkar. Makanya sholat satu sampai sholat berikutnya menjadi kafaroh, ya, menjadi penghalang dosa. Jumat 1 sampai Jumat berikutnya menjadi penghalang dosa juga. Ramadan 1 dengan Ramadan tahun depan menjadi penghalang juga kalau kita apa Pak? Kalau kita ibadahnya benar. Makanya sholat duhur, berapa rakaat itu duhur? 4. Kira-kira kalau kita jalanin Pak, sholat duhur, kira-kira berapa menit Pak? 5 menit ya? 7, 10 menit? Nggak yakin saya kalau 10 menit. 10 menit udah ditandain ini lah. Tandain ini. Nggak bisa ini. Lamaan ini. Taruhlah 5-7 menit misalnya. 5-7 menit ini harus bisa menjadikan kita menjadi lebih baik 3 jam berikutnya. Karena sampai asar. Karena nanti asar sholat lagi kan? Asar sholat lagi. Harus menjadi tanha anil faksya'i wal mungkar sampai maghrib. Ya, permasalahannya kita itu terkadang belum mampu mencerna hakikat daripada bacaan-bacaan sholat kita. Kita hanya sekedar Allahu Akbar, berkabiro, alhamdulillah, hanya sekedar itu. Gitu. Hanya langsung terfokus kepada ini imamnya siapa. Ini kalau wah doa ya kulhu lagi, pas gitu terus. Urusannya itu. Tidak pernah melihat bagaimana sholat saya ini udah benar apa belum. Karena nanti ada kaitannya, sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah nanti nih ayat selanjutnya nih. Warka'u dan rukuklah kalian ma'arroqi'ina bersama orang-orang yang rukuk. Kita ulangi ya. Wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata dan tunaikanlah zakat. Warka'u dan rukuklah kalian ma'arroqi'in bersama orang-orang yang rukuk. Itu. Ini makna daripada kalimat aqimu, mendirikan. Makanya sholat itu menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mau menegakkan sholat itu, maka tegaklah agama itu. Jadi agama ini dibilang masih ada, itu kalau masih ada orang sholat. Ya, di lingkungan kita ada gereja, tapi nggak pernah ada yang masuk ke gereja itu. Dibilang, oh gerejanya mati. Udah ganti aja di tempat pertemuan warga, nanti malah buat karaokean segala macam. Ya kan ya Pak ya, sama-sama kemungkaran kan? Sama-sama kemungkaran. Masjid juga begitu. Masjid ini dibilang makmur karena masih ada yang sholat. Makanya untuk menegakkan agama dilihat dari sholatnya. Ini awwalu ma yuhasabu bihil insan, pertama kali yang dihisab terhadap manusia itu sholat. Sholatnya. Nah, makanya kadang-kadang ketika kita ingin menilai orang ya dilihat dari sholat. Atakmurunan nasabil birri. Atakmuruna, apakah takmuruna kalian menyuruh? Atakmuruna itu 2 kata ya Pak. A dan apa? Takmuruna. Atakmuruna, apakah kalian menyuruh annasa manusia? Menyuruh siapa? Manusia. Manusia nyuruh manusia. Kalian menyuruh manusia yang lain.
Menyuruh apa? Bil birri, al birru, birri. Bir itu artinya kebaikan. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Watang sauna, dan kalian melupakan angfusakum, diri-diri kalian. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri sendiri? Wa antum tatlunal kitabah. Wa antum, dan kalian tatluna. Tatluna itu berasal dari kalimat tilawah. Tilawah, kalau ada kiroah, ada tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Wa antum tatlunal kitabah, sedangkan kalian membacakan Alkitab. Ya, ini kan ayat ini turun ketika ada orang Yahudi. Yahudi ini punya anak, wakilnya mantu, punya menantu. Nah, menantunya ini diperintah oleh mertuanya, kamu harus iman sama Nabi Muhammad tuh. Dia Nabi akhir zaman. Disuruh beriman, Pak. Tapi dia sendiri nggak mau. Orang tuanya ini malah nggak mau beriman, dia malah nyuruh siapa? Nyuruh anaknya atau mantunya tadi itu untuk apa? Untuk beriman kepada Rasul. Akhirnya turun ayat, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan dia melupakan dirinya sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Engkau lah orang yang taat atau orang yang membacakan Alkitab, ngerti tentang isi daripada Alkitab. Makanya kalau ada orang seperti itu, afala taqilun. Apa artinya, Pak? Maka apakah kalian tidak berpikir? Tidak berpikir. Iya, kalimatnya tidak menggunakan tatafakkarun. Langsung, ini kalau diartikan per letter lek, apakah kamu tidak berakal? Kalau kamu tidak berakal kan berarti perbandingannya apa, Pak? Tidak berakal itu. Orang sakit jiwa kan? Kalau tidak berpikir kan masih mending, masih punya akal. Jadi maknanya itu fungsi daripada akal itu sendiri. Tetapi ayat ini jangan dijadikan alasan kita tidak boleh berdakwah. Orang itu boleh mengajak siapa saja, boleh mengatakan apa saja kaitannya tentang kebenaran. Enggak apa-apa, Pak. Jangan takut kalau dibilang jarkoni. Ya, Pak ya? Jangan takut kalau dibilang, kan sebagai Pak Ketua DKM boleh-boleh saja. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan lupa ajak anaknya, suaminya, istrinya, sholat berjamaah ke masjid nanti di bulan suci Ramadan. Malah Pak DKM-nya nggak pernah datang. Ya, secara idealnya memang ya ketika dia ngomong ngajak ya harus apa, Pak? Datang, idealnya. Tapi jangan menghalangi seseorang untuk ngajak orang lain untuk berbuat baik. Khotib Jumat itu, Pak. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Begitu turun dari setelah sholat, ngobrol lah dengan DKM. Ngobrol yang diobrol ini orang lain. Padahal dia barusan ngingetin apa, Pak? Ngingetin suruh bertakwa. Langsung itu temennya apa ya mungkin dia lagi nggak seneng, lagi kesel sama orang itu, diomong dihabisin itu. Buset ya. Saya udah bertahun-tahun ngajar di situ. Ramadan aja nggak dikasih jadwal. Ramadan aja nggak dikasih jadwal. Gila nggak tuh? Siapa Pak Haji? Iya itu masjid sebelah itu. Padahal itu sedang nyindir sini. Sedang nyindir sini. Saya ngajar di sini, khotib di sini bertahun-tahun nggak pernah dikasih jadwal. Padahal nyindir sini. Padahal dia baru saja mengucapkan bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kan bertentangan, Pak. Itu nanti masuk dalam kategori ini.
Itu nanti ada di surat As-Saff kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang yang beriman, ngapain kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dibalas sama Allah, kabura maqtan indallah. Dosanya besar bagi Allah. Siapa itu? Antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengucapkan sesuatu, suatu kebaikan, tapi engkau tidak menjalanin. Ancamannya besar, Pak. Tapi kemudian walaupun ancamannya besar, jangan menghalang-halangi kita untuk dakwah. Siapapun boleh ngajak kebaikan, benar nggak Pak? Anak kecil boleh nggak ngajak kita ke masjid? Boleh nggak kita percaya sama anak kecil itu? Kan boleh-boleh saja. Jangan terus kemudian ngomong, lah ente tahu apa tong anak kecil, anak baru kemarin udah ngajak-ngajakin bapakmu ini. Jangan, maksudnya kita itu juga harus melihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucap. Kalau ucapannya benar ya dipercaya, Pak. Pak Haji, jangan lewat situ, itu blok jalannya. Ah, ente anak kecil, tahu apa lo? Main jalan aja. Ceklong bener, Pak. Jatuh. Kata anak kecil, ya nggak percaya sih sama saya, Pak. Wa antum tatlunal kitab. Jadi memang sebaiknya ya kalau orang nyuruh berbuat baik, setidaknya dia juga berbuat baik. Itu idealnya, Pak. Jadi kalau saya ngajak sholat, sejatinya ya saya setidaknya harus ikut sholat. Tapi ada juga kelompok yang memang bisanya itu ngasih motivasi terus, Pak. Tapi nggak berlaku untuk dirinya motivasi itu. Ngasih motivasi orang, wow, kalau lagi seminar, keluarganya sendiri hancur, Pak. Ada yang kayak gitu ya, sampai sekarang orangnya nggak kelihatan lagi. Itu. Maksudnya itu, ya memang ada orang yang seperti itu. Di satu sisi dia mengajak kebaikan, di satu sisi dia harus berjibaku untuk melawan dirinya dan keluarganya sendiri. Itu. Misalnya kayak saya, ngajak, ayo Pak kita ngaji bareng-bareng. Ada yang nyeletuk, Pak Ustadz sih, kalau kesini cuma diundang doang, coba kita ini loh dipikirin gimana caranya. Tuh, ada aja alasan. Gitu. Iya, makanya kalau pas, ya kita hanya mikirnya begini, ya hanya menjalankan tugas gitu aja Pak ya. Kalau pas lagi ditunjuk sebagai seksi ubudiyah, ya tugas yang ngingetin ya ingetin aja. Gitu. Memang sebaiknya ketika kita ngingetin, kita sendiri ingat. Maka kalimatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau nggak tahu, bertanyalah kepada orang yang ingat, bukan orang yang tahu, Pak. Bertanya kepada orang yang ingat. Yang ingat. Kalau orang tahu belum tentu ingat. Harus orang yang ingat nanya nih. Nanya jalan, semua orang tahu jalannya ke Rawalumbu, tahu. Tapi kalau nggak ingat, mana ya, lewat mana ya? Sebenarnya saya tahu, cuman kalau masih ini kejauhan. Ya, ini watang sauna angfusakum wa antum tatlunal kitab. Tolong ya. Atakmuruna, apakah kalian menyuruh annasa manusia bil birri dengan kebaikan, watang sauna, dan kalian melupakan anfusakum diri-diri kalian, wa antum tatluna, sedangkan kalian membacakan alkitabah alkitab. Afala taqilun, maka apakah kalian tidak berpikir, ya, tidak berpikir. Terus ada kalimat wasta'inu bis sabri. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Ya, minta tolong. Minta tolongnya pada siapa, Pak? Pada Allah. Minta tolong kepada Allah bis sabri, dengan bersabar. Minta tolonglah kalian dengan bersabar. Bersabar.
wassolati dan sholat, wassolati dan sholat. Minta tolonglah kalian dengan bersabar dan sholat. Maksudnya apa ini Pak? Sabar dan sholat ini. Iya kan? Dan kalau tadi kan dibilang sholat itu secara bahasa maknanya doa. Doa juga begitu Pak. Doa itu ada doa yang sifatnya kita ibadah, ada doa yang sifatnya bersifat kita itu minta. Namanya kita berdoa Pak. Bapak kalau misalnya di sini ada imam yang membaca doa setelah sholat berbarengan, diaminin gitu Pak. Kan ada ya, diaminin. Kita itu tidak tahu apa yang dibaca, doa yang dibaca oleh imam itu. Kita main apa Pak? Main amin aja kan. Amin, amin. Kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa dia sedang minta kepada Allah perkara-perkara yang baik. Gitu. Makanya kita amin, amin. Ada doa yang memang kita itu minta kepada Allah. Doa yang memang kita minta, khusus minta. Makanya ada doa, kalau kita baca doa-doa yang dari Al-Quran, itu ya doa ta'abbud, ibadah. Orang yang memerintahkan doa siapa Pak? Yang nyuruh kita berdoa siapa? Allah. Ud'uni, berdoalah kalian padaku. Jangan perintah. Makanya sholat di sini tidak harus bermakna doa, juga bisa bermakna sholat. Taat pada Allah tuh Pak. Minta tolonglah kalian bisobri dengan bersabar, wassolati dan sholat. Ada kalimat zakatnya tidak? Tidak ada. Maka sholat ini boleh, bisa saja diartikan sholat apa saja, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Makanya ketika kita doa minta kepada Allah, di antara waktu yang terbaik adalah setelah sholat. Setelah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Makanya kalau kita sholat duha, ya setelah sholat kita berdoa. Kalau nggak usah berdoa gimana Pak Ustadz? Ya udah nggak apa-apa, namanya orang. Gitu. Nah, wa innaha dan sesungguhnya iya yang dimaksud apa? Ketika ada lafal ha yang ini, maka carilah kalimat yang ada tak marbutohnya. Nanti di sini. Sesungguhnya iya itu adalah yang dimaksud apa? As-sholah. Sesungguhnya sholat itu la kabiratun, dua kata, la dan kabiroh. La sungguh, kabiratun sangat berat. Sungguh sangat berat. Sesungguhnya sholat itu sungguh sangat berat. Berat tidak Pak kalau Bapak sholat? Ya? La yang bermakna tidak itu ada alifnya Pak. Tulisannya la panjang. Kalau la pendek maknanya sungguh atau bagi. Kalau dalam ayat ini artinya sungguh. La kabiratun sungguh sangat berat. Ya, sholat itu Pak. Sholat itu kan pas Isra Mi'raj ya Pak. Pertama kali diperintahkan itu. Awalnya kan berapa Pak? 50 itu dinego. Negonya itu dikit-dikit. Negonya dikit-dikit. Jadi setelah Nabi Muhammad dapat wahyu 50 kali sholat, kemudian turun ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagus. Akhirnya Nabi Muhammad turun lagi ke langit berikutnya, turun. Ketemulah Nabi Musa. Diketawain. 50. Umat saya yang sekali, seminggu sekali aja mereka berat kok. Ini umatmu kasih 50. Nggak bakalan kuat, minta diskon lagi, diskonnya per 5 50 dikurangi 5 jadi 45, turun ke Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim bagus. Turun lagi ke Nabi Musa, diketawain lagi. Balik aja, minta keringanan lagi sama Allah. Turun bolak-balik sampai akhirnya ketemu angka 5 itu, Pak. Begitu ketemu angka 5, masih Nabi Musa itu masih mengatakan minta keringanan lagi. Sehari sekali aja. Itu kalau benar-benar kejadian, Pak, alhamdulillah. Sehari sekali loh, Pak, sehari sekali sholatnya. Gitu. Nabi Muhammad udah gak enak, masa minta minta keringanan terus. Akhirnya muncullah angka 5 kali itu. Coba kalau 50 kali, Pak, aduh, baru ngajar, ayo adzan. Ngajar 1 ayat, belum selesai, adzan. 50 kali lah, 24 jam, Pak. 24 jam, itu setengah jam adzan. Nggak bisa kemana-mana. Ya, Pak ya, nyupir baru nyampe tol timur, sholat lagi, nyupir baru tol Cikampek, sholat lagi. Iya lah, untungnya cuma 5, Pak. Itu 5 aja di sini dibilang lakabiratun, sungguh sangat berat. Kalau diartikan besar ya sungguh sangat besar pahalanya. Kalau memang berat dijalani ya sangat berat. Tetapi ada yang merasa ringan, illa alal khosyi'in, kecuali alal khosyi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan bersabar dan dengan cara sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti akan terasa ringan apabila sholat kita khusyuk. Apa sudah pernah sholat khusyuk, Pak Haji? Pernah? Jangan ngomong gak bisa, harus bisa. Paling tidak sekali seumur hidup harus pernah sholat khusyuk. Nah untungnya khusyuk itu tidak menjadi rukun, ya Pak ya. Coba kalau jadi rukun, gak ada yang sah kita sholatnya ini. Gimana gak sah, Pak? Orang baru takbir aja sudah tengah. Ingat semua itu. Bahkan sesuatu yang gak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita ada itu. Keinget itu. Gak mikirin lagi kan? Apalagi kalau imamnya lama. Makin lama tuh kita ngelamun tuh. Imamnya lama nih, Pak. Makin lama kita ngelamun tuh. Khusyuk itu tidak menjadi syarat rukun, akan tetapi sholat kita khusyuk itu dijadikan tingkatan derajat tingkatan derajat keimanan seseorang. Jadi maksudnya itu tidak menjadi rukun sholat, akan tetapi dia hanya sebagai pacuan untuk supaya agar sholat kita itu lebih baik. Itu. Ya, akhirnya gimana sih Pak caranya supaya sholat kita khusyuk? Kan gitu kan ya Pak ya, akhirnya kan ya. Gimana sih cara kita sholat kita khusyuk? Nah sekarang kita pahami dulu khusyuk itu apa, terus kemudian cara untuk mendapatkan kekhusyuan itu apa. Kalau menurut Bapak khusyuk itu pas waktu sholat atau sesudah sholat? Pas waktu sholat, berarti pas waktu sholat Pak harus benar-benar ingat kepada Allah. Pak ya, ingat itu bukan membayangkan. Mengingat Allah itu bukan membayangkan Allah berubah wujud, itu enggak. Ya, kata sholat khusyuk, insya Allah sholat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kalau sholat kita khusyuk, dia akan bisa mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang terhindar dari perkara mungkar. Maka orang yang sholatnya khusyuk setelah sholat, dia akan menjadi orang yang jujur, akan menjadi orang yang baik, suka menolong dan sebagainya.
Iya, makanya orang yang sholat khusyuk bukan orang yang sholatnya lama. Ya Pak ya, orang sholat lama belum tentu khusyuk. Rasulullah itu pernah mempercepat sholatnya, pernah memperlambat sholatnya, pernah. Bahkan Rasulullah pernah ingat sesuatu emas. Ketika Rasulullah sholat, dia lupa di ruang tamunya masih ada emas yang belum dibagikan kepada orang. Akhirnya Rasulullah sholatnya dipercepat. Ada. Itu yang kita tiru itu Pak. Ya Pak ya, sholatnya dipercepat gara-gara meeting belum selesai. Ya, itu pernah Rasulullah. Rasulullah juga pernah memperlambat sholat ketika di punggungnya ada Hasan Husain, ada cucunya duduk di punggungnya. Akhirnya sujudnya lama. Begitu sujudnya lama, ada jamaah yang ngintip. Sujudnya kok lama banget, kok nggak bangun-bangun. Jangan-jangan Rasulullah dapat wahyu. Dilihat, oh ada cucunya. Sholatnya dilamain. Rasulullah pernah sholatnya dipercepat gara-gara ada anak kecil yang nangis. Sholatnya dipercepat gara-gara ada anak kecil yang nangis. Rasulullah pernah lupa jumlah rakaatnya. Lupa Rasulullah. Pernah lupa. Sholat duhur jadi 2 rakaat, gak tanggung-tanggung Pak. Kita masih mending 3 rakaat. Duhur jadi 2 rakaat. Habis sholat duhur itu rakaat pertama dan kedua, rakaat kedua tahiyat awal langsung salam beliau. Salam, habis salam zikir terus langsung pulang. Karena sholat Rasul itu kalau sholat sunnah di rumah. Coba pada seneng, alhamdulillah sholat duhur cuma 2 rakaat. Loh, ketika itu orang-orang beranggapan, oh jangan-jangan Rasulullah nerima wahyu. Ada perubahan nih, yang tadinya 4 jadi berapa? 2. Orang pada seneng kan? Alhamdulillah pada seneng. Yang khusyuk-khusyuk pada nggak berani nanya. Ada tuh jamaah yang di belakang datang kepada Rasul. Ya Rasul, tadi emang benar Rasulullah dapat wahyu lagi kalau sholat duhur itu 2 rakaat. Ah, yang benar kamu. Emang sholat tadi 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah nanya ke sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, emang benar tadi sholatku 2 rakaat? Ya Rasul. Kenapa pada nggak ngingetin? Abu Bakar yang ngomong biasa. Ya saya kira Rasul dapat wahyu. Kan biasa Pak, ketika sholat terus malaikat Jibril datang ngasih wahyu kan biasa. Saya kira Rasul dapat wahyu lagi bahwa sholat duhur itu sekarang bukan 4 lagi tapi 2. Akhirnya Rasulullah sholat nambahin 2 rakaat lagi. Imamnya ngikutin loh Pak. 2 rakaat. Lanjutin lagi, menandakan kalau sholat duhur itu tetap 4. Itu nanti akan berubah menjadi apa? Menjadi hukum fikih nanti itu Pak. Hikmahnya di situ. Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh. Pernah tidak Pak? Pernah kesiangan sholat subuh. Pulang perang, udah malam, udah mau subuh. Bilal sama Bilal tuh, Bilal, nanti kalau waktu subuh tiba, kamu bangunin saya. Gampang ya Rasul, itu tugas saya, kata si Bilal. Nah Bilal manusia Pak. Jagain Rasulullah tidur, dia sendiri ngantuk. Udah, dua-duanya tidur berdua. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Itu yang kebiasaan umat Rasulullah nanti itu. Bangun-bangun Rasulullah sudah apa? Akhirnya Rasulullah nyubit Bilal, kamu gimana sih? Suruh bangunin waktu subuh, malah kamu sendiri ikut-ikutan tidur. Saya capek ya Rasul. Iya memang dua-duanya capek karena pulang perang. Akhirnya Rasulullah langsung sholat. Menandakan itu namanya sholat apa itu Pak? Sholat subuh tapi waktunya sudah habis. Sholat apa namanya? Sholat subuh bukan.
Itu sholat wajib, tetap dikatakan sholat wajib. Namanya sholat apa Pak? Itu yang kemudian dipahami oleh ulama fikih namanya sholat qadha, Pak. Sholat yang dilakukan di luar waktu. Bapak pernah nggak sholat qadha? Iya, itu diambilkan dari itu yang sudah ditinggalkan, yang pernah ditinggalkan diulang lagi. Bisa. Itu makanya itu yang berpendapat bahwa sholat qadha itu ada. Ya itu ya jangan ditanyakan Rasulullah pernah nggak? Ya sekali-kalinya itu Pak, karena itu menjadikan dalil bahwa ketika kita lupa, ketiduran, yang udurnya secara syar'i kita diperbolehkan untuk qadha. Qadha itu sebagai sarana taubat, sarana minta ampunnya kita kepada Allah. Makanya jangan terus kemudian begitu nggak sholat, ya istighfar aja, kayak gampang banget. Nah ini sesungguhnya sholat itu sangat berat, illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana cara supaya sholat kita khusyuk? Ya, kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa caranya adalah kita mengetahui bacaan sholat kita, mengetahui artinya. Setidaknya kita tahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tahu artinya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la, saya tahu artinya. Al-Fatihah saya tahu artinya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, saya tahu artinya. Dengan tahu artinya setidaknya kita meresapi bacaan-bacaan sholat. Tapi dijamin khusyuk tidak? Ya belum tentu. Dijamin khusyuk tidak? Belum tentu. Itu makanya kekhusyuan ini adalah sebagai sarana berlomba-lombanya kita dalam sholat. Makanya orang ketika sholat berjamaah, dari sekian orang yang ikut berjamaah, belum tentu semuanya khusyuk. Mungkin ada satu orang yang khusyuk. Makanya sirnya orang berjamaah itu ketika ada satu orang yang khusyuk, maka satu inilah yang menyempurnakan kekhusyuan daripada yang lain. Kekurangan-kekurangan di itu, makanya khusyuk. Apalagi kalau imamnya khusyuk. Imamnya khusyuk, maka imam inilah yang menjadi pelengkap dari ibadah sholat yang kita lakukan. Makanya warka'u ma'ar raki'in, itu perintah sholat berjamaah itu. Ada yang mengatakan begitu, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Kalau tadi kaitannya tentang sholat, ya sholatlah kamu bersama orang-orang yang sudah sholat. Artinya disuruh berjamaah, dalam urusan kebaikan, kewajiban dianjurkan untuk bersama-sama. Makanya Pak, kalau dalam urusan kewajiban, setidaknya kewajiban itu dilihat orang nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak sholat kita berjamaah, kan memang justru malah harus orang lain lihat, orang lain tahu. Berbeda dengan amalan-amalan perkara sunnah. Kalau perkara sunnah lebih baik tersembunyi. Kalau perkara wajib lebih baik terlihat. Kayak zakat fitrah itu Pak. Zakat fitrah, walaupun diperbolehkan transfer, ya apa susahnya ibu narik uang di ATM, beliin beras, nenteng tuh ke masjid. Karena dengan nenteng ke masjid, orang-orang berbondong-bondong nenteng ke masjid. Itu bagus Pak. Karena zakat fitrah itu mau Bapak perlihatkan atau tidak, Bapak harus tetap ngeluarin kan. Harus tetap ngeluarin. Makanya perkara wajib itu lebih baik berjamaah. Bagusan nama kalau saya. Kalau saya bagusan nama. Karena enggak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Maksudnya gini, kita harus menjadi orang yang terbiasa. Dipampang atau tidak nama saya tetap infak. Harus begitu.
Ya Pak ya, ini kalau saya kan ini kan pendapat saya, boleh kan? Ya Pak ya, kita harus berani, sudah mulai membiasakan diri, nama saya disebut atau tidak, saya tetap infak, saya tetap ke masjid. Gitu Pak. Saya nyumbang 10 juta untuk pembangunan masjid, tapi nama saya nggak ditulis, biasa aja saya. Gitu, harus biasa begitu Pak. Ketika ditulis, saya juga nggak ujub, saya nggak riak. Nama saya ditulis biasa aja, bodo amat mau ditulis mau enggak. Ditulis silahkan, mungkin untuk pemicu ya supaya orang lain ikut-ikutan nyumbang. Supaya giroh yang lain harus meningkat, enggak apa-apa. Apalagi nyumbangnya kepada panitia. Nyumbang ke panitia lebih baik diumumkan daripada tidak diumumkan. Ya Pak ya, apalagi infak misalnya nyumbang untuk pembangunan atau beli apa. Zakat juga begitu. Zakat. Kalau selama zakat kita titipkan, lebih baik terang-terangan. Gitu Pak. Kalau mau tersembunyi, silahkan ada waktunya. Misalnya daripada Bapak ngomong, ini saya kasih 1 juta, tapi tolong tulis ya hamba Allah ya. Daripada begitu, lebih baik langsung aja transfer, kan ada nomor rekening kan, langsung transfer jebret 1 juta, nggak usah lapor ke panitia, nggak usah, udah biarin aja, sama aja kan Pak. Nah kita itu kadang-kadang tulis hamba Allah ya, bener ya, tulis ya gitu. Nanti cerita sama temennya, tahu nggak tadi hamba Allah yang pertama itu siapa, tahu nggak? Iya, sampai teman-teman ditanyain, itu sengaja saya kasih kodenya 5 di paling akhir, 1.005.000 rupiah. Kamu tahu nggak, supaya panitia itu tahu 5 itu nomor rumah saya loh, kata gitu. Coba ya, itu maksudnya itu kita harus terbiasa, harus biasa membiasakan diri dalam urusan infak ke masjid, diumumin atau tidak. Enggak masalah. Diumumin kita enggak jadi ria, enggak diumumin kita enggak suudzon. Itu dua-duanya salah Pak, suudzon ya salah, kita ria juga salah. Ya Pak ya. Harusnya begitu. Kita harus menjadi insan yang kamil. Harus enggak urusan-urusan kayak itu, pokoknya kalau sudah ngeluarin udah. Misalnya Bapak terus kemudian naruh uang diam-diam. Ya Pak, diam-diam. Terus kemudian Pak Ustadz, tadi di bawah situ ada amplop isinya uang 1 juta. Boleh buat Pak Ustadz aja katanya gitu. Pak Ustadznya, oh iya ada. Alhamdulillah. Ya kan Pak? Boleh kan ya? Saya umumin atau tidak, nggak ada urusannya. Makanya kadang-kadang mungkin kalau di sini nggak tahu ya Pak, zakat fitrah saya Pak, kita biasakan di masjid Pak buka amil kan, di sini ada amil. Namanya amil itu kan dia harus menyalurkan kembali. Ya, ini ada orang dapat broadcast, dapat kiriman WA, afdolnya orang zakat fitrah itu adalah setelah sholat subuh sebelum khotib naik mimbar, misalnya begitu Pak, atau setelah sholat maghrib sampai sebelum khotib naik mimbar Idul Fitri. Akhirnya naruh beras tuh sekeluarganya, dikasihlah ke panitia. Panitia itu udah closing. Nyusahin nggak kira-kira Pak? Nyusahin Pak. Kalau mau ngambil afdolnya, kasih langsung, keliling aja, banyak kok pengemis yang di jalanan kok. Kasih. Ini zakat saya, selesai. Sama aja kan Pak? Dan afdolnya memang begitu. Saya beli beras untuk keluarga saya 25 kilo, saya bungkus-bungkus sendiri. Begitu malam takbiran saya keliling.
Pak, ini mau diterima ya, ini zakat saya. Terima ya, ini zakat istri saya. Terima ya, ini zakat anak saya. Kelar udah. Nggak nyusahin panitia kan? Gitu. Kalau lewat panitia, ya seminggu sebelumnya lah. Tanggal 22 Ramadan atau seminggu sebelum Idul Fitri. Apa? Gitu. Ya Pak ya? Kita ngerti hukum Pak. Kalau mau ambil afdolnya di malam Id ya jangan lewat amil, bagi aja sendiri. Nah, tetangga Pak di Narogong sono rumahnya orang miskin itu kasih. Anggota keluarga saya ada 4 orang Pak, kasih berapa? Kasih tambah infak lah, ini buat beli sayuran, ini buat beli lauknya sekalian. Gitu. Ya, beras doang, makan tuh beras ya. Iya, itu. Nah ini harus tahu. Makanya seorang ustadz yang ketika sedang menjelaskan tentang afdolnya waktu membayar zakat fitrah harus dijelaskan. Afdolnya memang habis maghrib sampai apa Pak? Sampai khotib sebelum naik mimbar, itu afdolnya. Karena menjaga supaya orang itu di hari raya Idul Fitri itu bisa makan. Ada makanan di rumah. Kan fitrah itu aneh makan, Idul Fitri kembali boleh makan. Makanya apa? Zakatnya zakat berupa makanan. Gitu. Duit boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Nah, gitu aja udah. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Walaupun ada yang ngomong nggak boleh, nggak apa-apa. Makan tuh duit ya. Memang duit bisa buat beli makanan, mau beli apa? Ya tuh. Gitu. Iya. Dan orang malah senang dikasih duit itu. Tapi ya itu tadi. Syiarnya zakat fitrah itu makanan Pak. Syiarnya itu makan. Maka sebaiknya selain dikasih duit dikasih beras. Itu syiarnya. Kalau ngomong manfaatnya tetap manfaat duit, ya kan gitu ya. Duit bisa buat beli apa saja, tapi syiarnya. Sama kayak korban ya Pak ya. Korban dulu ada zaman Covid itu, udah bagi-bagi duit. Ya bukan syiarnya, bukan di situ. Ada bagi duit ada sendiri, bagi daging ada sendiri, bagi beras ada sendiri. Ada masanya sendiri-sendiri. Ya wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini penjelasannya Al-Qur'an bil Qur'an. Alladzina orang-orang yang yadunnuna mereka meyakini. Dan itu makna awalnya menduga, berprasangka. Mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, bertemu Tuhan mereka. Orang yang sholatnya khusyuk itu sedang meyakini dia sedang bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita sholat Pak, meyakini enggak bahwa kita ini dipantau sama Allah? Ya kita harus yakin Pak. Kalau kita dipantau oleh Allah, merasa di hadapan Allah, kira-kira pantas tidak kalau kita sedang memikirkan yang lain? Kan gitu ya Pak. Contoh, kalau kita nih laki-laki sedang berjima dengan istri. Jima itu apa Pak? Jima itu hubungan suami istri itu lah. Kita di hadapan ada istri yang halal, sementara pikiran kita malah memikirkan wanita lain yang haram. Itu dosa Pak. Berdosa itu. Di depan kita ada yang halal, kita sedang menggauli, sementara pikiran kita sedang membayangkan orang lain yang haram, tak artis atau siapalah, haram. Itu dosa Pak. Berdosa itu. Lah kita sedang di hadapan Allah kita Allahu Akbar. Kita malah mikirin bukan memikirkan tentang kekuasaan Allah ini, tentang Allah, malah kita ingat kunci, ingat kompor, macam-macam. Kalau ibu-ibu ingat jemuran,
Iya. Tadi lupa lagi. Tadi suruh ngangkatin galon, ya Allah. Jadi walaupun di masjid itu ketua DKM, di rumah tetap aja Pak suruh ngangkatin galon itu tetap. Iya, walaupun di sini suruh ngajar di atas kursi begini, di rumah Pak tetap aja ngangkatin galon. Iya, nyiram juga iya. Ya, jadi sedang bertemu Rabbihim, mulaku Rabbihim, bertemu dengan Tuhannya. Nah, namanya bertemu itu sedang meyakini dia sedang berhadapan dengan Allah. Artinya dia sedang merasa sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya rajiuna, orang-orang yang kembali. Artinya di orang yang sholatnya khusyuk itu merasa yakin bahwa dia sedang bersama dengan Allah, bertemu dengan Allah, dan dia akan masih meyakini bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Artinya dimintai pertanggungjawaban. Nah sekarang kalau dalam kehidupan dunia kita, kalau kita kerja di depan bos kita, di depan bos Pak, kira-kira bisa nggak kita bercanda-canda sambil main game gitu? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan Pak ya? Terus kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini suatu saat akan diminta oleh dia, diminta oleh bos kita itu. Pasti kerjaan kita serius ya Pak? Pasti serius. Makanya ketika sholat kita kok nggak serius, berarti kita sedang lupa bahwa kita sedang bertemu dengan Allah, bahwa kita lupa bahwa suatu saat apa yang kita lakukan ini diminta kembali. Makanya sholatnya nggak khusyuk, karena merasa urusan dunia ini lebih penting. Ini terkadang kita lakukan itu ya. Kita menjalankan sesuatu kebaikan ini ya semata-mata harusnya semata-mata karena ikhlas karena Allah. Termasuk sholat. Nah sholat itu menjadi penentu utama. Awwalu ma yuhasabu bihil insan as-sholat. Yang pertama kali dihisab nanti dari kiamat untuk manusia itu adalah sholatnya. Sholat nanti dilihat pertama kali. Karena itu menjadi tolak ukur kepada manusia bahwa dia ini termasuk orang yang baik atau tidak. Dilihat dari sholatnya. Makanya alhamdulillah sholat kita itu rukunnya tidak ada khusyuk. Kalau misalnya ada, wah habis sudah Pak. Iya, nggak ada sholatnya, nggak ada yang sah itu. Ya untungnya kok. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir kan dari awal coba Pak, kalau kita sholat sendiri aja, nggak berjamaah ada, sholat sendiri aja, sholat sunnah di rumah itu Pak. Coba dari awal, dari sisi sah dan tidaknya sholat itu aja kita masih ragu Pak. Ragu dari takbirnya, baca al-fatihahnya fasih atau tidak, tadi tumakninah apa enggak, dari mulai takbir sampai salam kok kita enggak ingat sama Allah, kan gitu ya Pak. Makanya ya untungnya Allah ya Maha Rahman Maha Rahim itu untungnya. Sholat kita walaupun masih bolong-bolong begitu, masih enggak jelas begitu, tapi kita selalu beranggapan akan dicatat sebagai kebaikan. Makanya bersyukurlah kita di zaman yang seperti ini, di akhir zaman kita ini masih bisa sholat. Yuk kita terjemahkan ulang ya dari awalnya. Dari ayat 42. Langsung terjemahnya bareng-bareng. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Lanjut. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat,
dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Lanjut. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian, sedangkan kalian membacakan Alkitab? Maka apakah kalian tidak berpikir? Lanjut. Dan minta tolonglah kalian dengan bersabar dan sholat, sesungguhnya ia sungguh sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini sesungguhnya mereka bertemu Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka kepadanya lah mereka kembali. Udah cukup ya sampai ayat 46. 46 ya. Albirru kebaikan, kebaktian. Nah, ini saya kasih tahu. Albirru itu adalah kebaikan yang puncaknya tidak bisa terbalaskan oleh siapapun. Enggak bisa membalas secara setara, enggak bisa. Makanya berbuat baik kepada orang tua, bahasa Arabnya birrul walidain. Karena apa, Pak? Kebaikan orang tua terhadap anak itu tidak tergantikan. Tidak bisa kita membalasnya, itu nggak bisa. Kita nih sebagai orang tua kan cukup sebenarnya, tidak perlu kamu waktu itu saya susuin, misalnya ibunya ngomong, kamu itu waktu saya susuin 2 tahun berturut-turut itu ya. Itu kalau dikiloin 1 liternya berapa misalnya, saking ngomelnya begitu kan, misalnya ngomel begitu. Kan nggak perlu anak itu terus kemudian nyusui ibunya, kan nggak, Pak. Cukup anak ini menjadi orang soleh, orang baik, orang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Orang tuanya senang tidak, Pak? Sudah senang. Makanya kebaikan orang tua terhadap anak disebut birru, suatu kebaikan yang sempurna. Gitu. Makanya di dalam mengartikan diartikan kebaktian, tapi jangan diartikan kebaktiannya orang non muslim. Ya, kebaktian itu maksudnya apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam kalimat yang tadi bil birri, ini kan memang awal mulanya tadi saya bilang kan ayat ini terkait tentang berbaktinya seseorang anak kepada orang tuanya, dengan menyuruh anaknya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dirinya sendiri tidak mau beriman. Gitu. Makanya dalam bahasa Arab kalimat yang bermakna baik itu macam-macam, Pak. Ada as-solihat, al-hasanah, al-birru, terus apa lagi? At-thayyibat. Ya, maknanya kebaikan-kebaikan. Nah, itu dalam pemahamannya terkadang mempunyai makna yang berbeda-beda. Di antaranya ya tadi itu, birru itu terkadang dimaknai kebaikan yang sempurna. Makanya kebaikan seseorang kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah. Ya. Wa'budullaha rabbakum, terus kemudian wabil walidaini ihsana. Ya. Setelah menyembah Allah, terus kemudian apa? Berbuat baik kepada orang tua. Makanya kebaikan orang tua tidak harus sama persis dengan kebaikan orang tua kepada anaknya, nggak harus. Karena cukup terkadang orang tua itu meminta agar anaknya menjadi akhlak lebih baik, punya iman bertakwa, itu saja. Sekarang orang tua sudah apa, Pak? Orang tua sudah bersyukur. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.